Jadi begini, udahlah kita ini sekarang kelakuan-kelakuan lama itu sudah kita kuburkan, insaf sudah, insaf, insaf. Karena Bapak Presiden sudah memerintahkan siapapun backingannya, nggak peduli, penegakan aturan harus dilakukan. Negara nggak boleh kalah dari siapapun, pangkat apapun, jabatan apapun, partai apapun. Dan saya sebagai pembantu beliau, Bapak Presiden, ya saya jalankan. Kawan Anda banyak Pak Menteri, banyak yang nggak suka dengan Anda nanti. Saya kan bukan persoalanmu suka saya atau tidak suka. Ini perintah negara. Jangankan kawan saya, adik saya pun kalau ini perintah negara dia melanggar, saya akan selesaikan. Wow. Ya Termasuk juga jika ada oknum-oknum yang di dalam kementerian Anda. Oh, pasti. Kalau itu terjadi, coba aja. Nggak boleh, kita ini jangan main-main gitu loh. Kalau sudah presiden ngomong A, ya kita jangan A minus atau B minus. A ya A, terjemahkan lurus, jangan bengkok-bengkok. Kalau sudah undang-undangnya begitu, sudah ada ketegasan dan keinginan presiden, menteri itu kan pembantu presiden. Yang namanya pembantu, mengeksekusi, menjalankan apa yang menjadi keinginan dan perintah atasan. Jangan ikut mau kita sendiri. Nanti ada terjadi kong kali kong lagi. Nggak bisa, nggak ada. Nah, untungnya menteri kita paham betul bagaimana yang terjadi di lapangan ya, gerak-geriknya paham betul ya Pak. Jadi begini, pengusaha tambang, ya hutan-hutan. Anda kan tahu lah orang-orangnya. Ya dikit-dikit tahu lah. Ini seperti angin. Dapat dirasakan, nggak bisa dipegang. Tapi yang bisa merasakan ini hanyalah orang-orang yang pernah menjadi angin atau berlalu sama angin. Itu dia. Nggak semua orang bisa nih kayak begini nih. Ya saya dikit-dikit lah tahu, dikit-dikit gitu. Udahlah, kita harus insaf. Kalau tidak bisa insaf total, ya insaf bertahap lah. Ada tuh ya Pak ya? Ya kita harus ini untuk Ibu Pertiwi. Nggak ada cara lain. Kalau masih mau begitu, ya berurusan dengan hukum. Berurusan dengan undang-undang. Berurusan dengan Satgas. SDM lahan basah nih Pak. Banyak yang bilang. Oh bukan lagi basah lagi. Kakaknya punya basah. Nah itu dia. Basah terus. Ya memang basah karena ngambil apa namanya gas, minyak basah lah pasti. Ambil mineral laut basah. Tapi Anda tegas ya, apapun itu maupun itu yang kemudian berada di dalam internal kementerian Anda. Banyak yang bermain Pak. Saya sudah memanggil semua staf pejabat di kementerian. Arahan Bapak Presiden jelas. Karena itu kita harus menjadi contoh. Jangan main-main. Jangan main-main. Anda sudah tekankan itu. Dan saya sudah tekan kepada mereka. Dan insya Allah tim saya juga sudah sangat memahami ini. Kalau sampai mereka tidak paham, nanti ada institusi negara lain yang membuat mereka paham. Itu dia, tinggal telepon Pak Balin. Dinda gitu ya. Kasih paham Dinda gitu. Tapi Pak Menteri, baiklah dengan segala capaian yang kemudian Tapi Anda gini sudah Mbak, saya lakukan berpikir saat begini ini. Mbak ya. Kita itu harus bersyukur ya kepada Allah ya, bahwa negara kita itu betul-betul diberikan karunia. Kita mempunyai sumber daya alam cukup besar. Ya. Kita mempunyai tambang, kita mempunyai lahan, kita mempunyai minyak, mineral, gas. Dan sesungguhnya para founding father kita ketika mendirikan negara ini kan telah berpikir jauh bahwa seluruh kekayaan ini harus dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Yang berikut, tidak boleh ada monopoli. Ya. Harus dilakukan asas pemerataan, asas kekeluargaan, keadilan. Jangan itu lagi, itu lagi. Nah, juga kita lihat sejalan dengan itu, Bapak Presiden Prabowo sangat memahami ini secara baik dan memerintahkan kepada kami untuk menjalankan ini secara kafah. Jangan ada penyimpangan terhadap penterjemahan makna daripada pasal 33. Dan karena itu kami meminta arahan terus, rapat terus, berdiskusi terus dengan Bapak Presiden, dan kami akan membuat terobosan-terobosan, strategi-strategi lapangan, langkah-langkah yang konkret sekalipun tidak menyenangkan semua orang. Nah itu, boleh di-spill satu saja Pak singkat, apa itu terobosan baru yang akan dibuat? Tunggu tanggal mainnya. Wih.
kalau saya menyampaikan sekarang bukan lagi baru, udah kadaluarsa. Di bidang apa Pak? Bolehlah spill sedikit. Terutama di bidang pertambangan. Pertambangan. Nggak boleh contoh ya, harga batu bara kita masa ditentukan oleh harga asing. Global ya. Timah kita masa ditentukan oleh asing. Barang-barang punya kita ditentukan oleh asing. Cara-cara ini saya pikir bisa untuk kita buat harga sendiri Pak? Kenapa tidak? Membuat negara aja melepaskan penjajahan dari Belanda aja bisa, masa buat harga aja nggak bisa. Wih, kita tunggu bagaimana gebrakan-gebrakan lain dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia dengan capaian-capaian yang luar biasa meskipun dipatok target cukup tinggi dari Presiden Prabowo. Cukup optimis menjalaninya karena lagi-lagi semuanya hanya untuk pemerataan rakyat baik dari segi kesempatan maupun ekonomi. Terima kasih banyak Pak Bahlil atas waktunya bersama kami di One on One, luar biasa. Senang sekali kita bisa berbincang dengan Pak Bahlil. Makasih Mbak Maria ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Viral lagi nanti abis ini Pak Bahlil ya, di mana-mana ada Pak Bahlil pokoknya. Oke pemirsa, kami akhiri perbincangan kita bersama dengan Menteri SDM Bahlil Lahadalia malam hari di One on One. Saya Maria Asgaf pamit, terima kasih, sampai jumpa.